Aku masih ingat malam itu, malam ketika semuanya mulai berubah. Saat itu aku sedang menumpang di rumah pamanku di sebuah desa kecil yang tenang dan sepi. Tapi satu hal yang tidak aku ketahui, rumah itu menyimpan rahasia yang mengerikan. Pamanku sendiri orang yang pendiam, sering murung dan jarang bicara. Bahkan ketika aku datang, dia hanya berkata, "Tidurlah di kamar belakang, jangan membuka jendela, dan jangan bertanya apapun kalau mendengar suara dari luar." Aku pikir dia hanya aneh, tapi ternyata ada alasannya. Malam pertama aku tidak bisa tidur. Suara jangkrik dan angin malam yang bertiup masuk dari celah-celah kayu membuat suasana begitu mencekam. Aku berbaring menghadap tembok, mencoba memejamkan mata. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki pelan menyeret berat. Kupikir pamanku, tapi suara itu bukan dari arah dapur, melainkan dari balik jendela kamarku. Aku menoleh dan aku melihat bayangan hitam tinggi berdiri diam tepat di luar jendela. Wajahnya tidak jelas, tapi yang membuatku tidak bisa lupa adalah matanya yang putih dan kosong, tapi menatap langsung ke arahku. Aku buru-buru menyelimuti kepalaku, berkeringat. Detak jantungku tidak karuan, tapi tidak ada suara yang hening. Sampai akhirnya aku tertidur atau mungkin pingsan. Besok paginya aku mulai bercerita kepada pamanku. Dia hanya menatapku lama, lalu berkata, "Dia sudah tahu kamu di sini." Aku pikir dia bercanda, tapi malam-malam berikutnya gangguannya makin menjadi. Kadang suara orang yang menangis di bawah lantai, kadang bunyi pintu lemari terbuka sendiri. Bahkan aku pernah melihat sosok perempuan berjalan di lorong, tapi saat ku ikuti dia menghilang di dinding. Aku mulai kehilangan akal. Aku tanya tetangga, mereka cuma berkata, rumah itu dulu bekas tempat penyimpanan jenazah. Waktu zaman penjajahan, banyak yang mati tanpa dikubur layak. Katanya arwah-arwah itu tidak tenang. Puncaknya terjadi malam ke-7. Sekitar jam 3 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara ketukan. Bukan dari pintu depan, tapi dari bawah ranjangku. Tok, 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 tok. Aku membeku, tidak berani bergerak. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Perlahan aku pun turunkan wajahku, menunduk, mengintip ke bawah ranjang. Dan apa yang kulihat, ada wajah tepat di bawah ranjang. Matanya putih. Dia menatapku, kemudian tersenyum. Aku berteriak, berlari keluar rumah, dan tidak pernah kembali lagi. Sampai sekarang aku masih bermimpi tentang rumah itu, tentang wajah itu, dan tentang suara langkah yang menyeret kaki. Dan setiap kali aku menginap di tempat baru, aku selalu menutup jendela dan menaruh cermin di depan ranjang, bukan karena percaya tahayul, tapi karena dia masih mencariku. Jadi kalau malam nanti kamu mendengar ketukan, pastikan itu hanya angin, dan jangan sekali-kali melihat ke bawah ranjang. Bisa jadi itu adalah sosok makhluk halus.